Di tebing terpencil Aceh berdiri gereja emas yang memancarkan cahaya ilahi, tempat mukjizat dan pertobatan massal mengguncang hati setiap manusia. Dari skeptis hingga penjahat, semua tersentuh oleh kekuatan iman yang tak terbantahkan. Penyembuhan, keajaiban alam, dan cahaya yang menari di udara menyatu menciptakan pengalaman rohani yang luar biasa. Anak-anak, pemuda, dan orang tua bersatu dalam doa dan tangisan sukacita, menyaksikan transformasi hidup yang menakjubkan. Gereja emas bukan sekadar bangunan, tapi simbol kuasa iman yang mampu menembus dosa, menghapus ketakutan, dan membangkitkan perubahan total di hati manusia. Saksikan sendiri mukjizat yang mengubah segalanya. Di tebing curam Aceh, sebuah gereja emas muncul dari kabut pagi seperti mimpi yang menjadi nyata. Penduduk desa yang menatap dari kejauhan terdiam, tak percaya bahwa di antara pepohonan lebat dan jurang dalam, terdapat sebuah bangunan bercahaya seperti terbakar sinar matahari. Legenda tentang gereja hilang yang menyimpan mukjizat selama berabad-abad tiba-tiba terwujud, menghadirkan rasa kagum dan takut yang bercampur aduk. Sekelompok pendeta dan jemaat dari berbagai kota mendaki tebing itu. Langkah mereka berat, tetapi hati mereka penuh harapan dan rasa ingin tahu yang membara. Pintu kayu tua, berlapis emas dan ukiran kuno, menunggu untuk dibuka seperti rahasia yang menunggu untuk diungkap. Begitu pintu terbuka, mereka disambut oleh cahaya yang memantul dari dinding-dinding emas yang sempurna. Udara di dalam gereja terasa berat tapi penuh energi yang sulit dijelaskan. Aroma dupa dan kayu kuno menyatu dengan hembusan angin pegunungan, menciptakan suasana yang hampir mistis. Jemaat menunduk, beberapa meneteskan air mata tanpa alasan jelas, seolah setiap hati mereka disapu oleh hadirat yang tak terlihat. Penduduk lokal yang awalnya skeptis ikut menyaksikan. Mata mereka membesar, tubuh mereka kaku oleh keheranan. Di tengah altar, seberkas cahaya turun dari langit, menyoroti salib besar yang memantulkan cahaya emas ke seluruh ruangan. Beberapa orang yang menderita penyakit kronis tiba-tiba merasakan kehangatan dan lega di tubuh mereka. Bisikan doa terdengar tanpa suara, hati mereka bergetar oleh kekuatan yang tidak bisa dijelaskan. Bahkan mereka yang datang dengan niat skeptis merasa ada sesuatu yang memaksa mereka tunduk, menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar dari dunia mereka. Pendeta memimpin kebaktian pertama dengan suara yang bergema, dan seketika doa-doa jemaat terasa menggetarkan udara di sekitar tebing. Cahaya di altar seakan hidup, menari di antara dinding-dinding emas, menembus celah-celah jendela yang terbuka. Orang-orang berlutut, ada yang menangis, ada yang tersentak oleh pengalaman rohani pertama mereka. Mereka merasakan keajaiban kecil, luka-luka lama menghilang, rasa sakit mereda, dan energi baru memenuhi tubuh mereka. Semua yang hadir merasakan sesuatu yang tak dapat dijelaskan oleh logika atau akal manusia. Keberadaan gereja ini seolah menantang hukum alam, berdiri tegak di atas tebing yang nyaris tidak bisa ditempuh. Angin yang kencang dan kabut tebal pun tidak mampu mengaburkan kilau emas yang memantul dari bangunan suci itu. Penduduk desa mulai menyebut tempat itu sebagai gerbang surga yang turun ke bumi. Dan kabar tentang gereja emas menyebar cepat ke kota-kota sekitar. Mereka yang datang pertama kali membawa kisah yang sulit dipercaya. Namun semua saksi merasakan hal yang sama, mukjizat nyata sedang terjadi. Orang-orang tua desa, yang sebelumnya sinis dan skeptis, mulai menangis dan berlutut di depan altar. Mereka mengenang kisah lama yang diceritakan oleh nenek moyang mereka. Legenda tentang gereja yang muncul hanya bagi yang benar-benar memiliki iman tulus. Beberapa pemuda desa mencoba menyentuh dinding emas, dan pengalaman mereka mengguncang hati. Ada rasa damai yang luar biasa dan visi akan masa depan yang penuh harapan. Gereja itu menjadi magnet spiritual yang menarik setiap orang dengan cara yang tak bisa dijelaskan. Suara burung dan hewan liar di hutan sekitar gereja seakan ikut merayakan kemunculannya. Burung-burung beterbangan membentuk pola di langit. Angin membawa aroma bunga dan tanah basah yang menyatu dengan doa-doa yang bergema dari dalam gereja. Alam seakan menundukkan diri di hadapan keajaiban yang muncul tiba-tiba di tebing terpencil ini. Semua tanda itu membangkitkan perasaan takut sekaligus kagum yang mendalam pada setiap hati yang hadir. Media lokal mulai berdatangan, ingin menyaksikan fenomena yang tak masuk akal ini. Namun kamera dan lensa mereka gagal menangkap esensi cahaya dan energi yang terasa di setiap sudut gereja. Setiap orang yang hadir merasakan kehadiran sesuatu yang lebih besar dari dunia mereka. Sesuatu yang menembus logika dan merasuk ke dalam jiwa. Berita pertama yang diturunkan segera viral, dan orang-orang dari berbagai kota berbondong-bondong ingin menjadi saksi sejarah spiritual ini. Pendeta memimpin doa panjang,
Suara mereka bergema hingga tebing dan lembah sekitarnya. Jemaat merasakan tubuh mereka bergetar, hati mereka terbuka, dan banyak yang mengalami pengalaman rohani pertama kali. Beberapa merasakan penglihatan tentang masa depan mereka, tentang pertobatan dan perubahan hidup yang akan terjadi. Gereja emas di tebing Aceh bukan hanya bangunan, tetapi portal bagi mereka yang mencari harapan, pertobatan, dan keajaiban nyata. Di luar gereja, kabut perlahan memudar, menyisakan sinar matahari yang memantul dari emas tebal gereja. Semua yang hadir sadar bahwa mereka telah menyaksikan sesuatu yang langka dan tak terlupakan. Penduduk lokal yang skeptis kini mulai percaya, dan mereka yang datang dari jauh membawa pulang kisah yang akan diceritakan sepanjang hidup mereka. Di tebing Aceh itu, sebuah gereja emas muncul dari legenda menjadi kenyataan, menyalakan harapan dan iman yang tak pernah padam di hati setiap orang yang menyaksikannya. Keajaiban di gereja emas semakin tak terbendung, saat mukjizat pertama yang besar terjadi di tengah kebaktian. Seorang wanita yang menderita penyakit bertahun-tahun tiba-tiba merasakan tubuhnya ringan, nyeri yang membelenggu seakan lenyap seketika. Jemaat yang menyaksikan terkejut dan menatap satu sama lain dengan mata membulat. Suara mereka tercekat oleh rasa takjub. Cahaya dari altar bergetar dan memantul di dinding emas, seolah ikut merayakan kesembuhan yang terjadi di hadapan mereka. Aura gereja terasa hidup, berdenyut dengan energi yang sulit dijelaskan. Orang-orang yang datang dari desa dan kota jauh tidak bisa menahan diri untuk berlutut. Mereka menangis, berdoa, dan merasakan setiap doa mereka dijawab secara nyata. Beberapa yang awalnya datang dengan keraguan dan sinisme kini terpana, merasakan bahwa sesuatu yang lebih besar dari akal manusia tengah bekerja. Bahkan udara di sekitar gereja terasa berbeda, berat tapi penuh energi yang menenangkan dan membangkitkan semangat. Setiap langkah di lantai emas berderet-deret seperti ritme kehidupan baru yang menunggu untuk lahir. Tidak lama setelah mukjizat pertama, air di dalam kolam kecil di gereja berubah menjadi jernih dan manis. Orang-orang yang minum dari air itu merasa seolah seluruh tubuh mereka dibersihkan dari lelah dan penyakit lama. Anak-anak dan orang tua sama-sama terpesona. Mata mereka bercahaya dengan keheranan. Suara doa dan tangisan bersatu dengan suara alam. Burung berkicau, angin berdesir, dan dedaunan bergoyang seakan ikut merayakan keajaiban. Setiap orang menyadari bahwa ini bukan sekadar kebetulan, melainkan pertanda kehadiran ilahi yang nyata. Media lokal yang hadir mencoba merekam fenomena ini, namun kamera mereka gagal menangkap aura cahaya dan energi yang terasa di setiap sudut gereja. Reporter dan fotografer pun mulai terdiam, merasakan getaran halus yang menyentuh hati mereka. Cerita mulai tersebar ke desa-desa sekitar, membuat orang-orang dari jauh berbondong-bondong datang untuk menyaksikan mukjizat. Semua orang yang hadir merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, tetapi hati mereka tahu bahwa mereka berada di hadapan sesuatu yang luar biasa. Para pendeta memimpin doa panjang, suara mereka bergema hingga menembus tebing dan lembah sekitarnya. Jemaat merasa tubuh mereka bergetar, hati mereka terbuka, dan banyak yang mengalami pengalaman rohani pertama kali. Beberapa orang melihat penglihatan, cahaya emas menembus langit, tanda-tanda pertobatan yang akan menyebar, dan penyembuhan bagi mereka yang datang dengan iman. Gereja emas di tebing Aceh bukan lagi sekadar bangunan, tetapi menjadi pusat energi spiritual yang mengubah setiap orang yang hadir. Penduduk desa yang sebelumnya skeptis mulai meneteskan air mata dan mengaku dosa mereka di hadapan jemaat. Mereka merasakan hati mereka terbuka, kesalahan masa lalu terasa ringan, dan beban hidup yang selama ini mengikat seakan sirna. Bahkan mereka yang paling keras kepala tidak mampu menolak rasa damai yang menyelimuti gereja. Setiap sudut bangunan memantulkan cahaya emas yang seakan menyentuh setiap hati, menghidupkan iman yang tertidur selama bertahun-tahun. Anak-anak berlarian di antara pilar emas, tertawa dan menangis sekaligus, merasakan pengalaman rohani yang murni. Orang tua tersenyum, mengusap air mata mereka, menyadari bahwa keajaiban bukan hanya untuk orang dewasa atau yang sakit, tetapi untuk setiap hati yang tulus. Hutan di sekitar gereja seakan hidup, burung-burung beterbangan membentuk pola cahaya, angin membawa aroma bunga dan tanah basah, dan semua elemen alam seakan ikut merayakan mukjizat yang berlangsung. Beberapa pemuda yang awalnya datang hanya untuk melihat saja, mulai mengalami perubahan batin yang dramatis. Mereka merasakan panggilan untuk ikut menyebarkan kabar pertobatan dan mukjizat, hati mereka terbakar oleh semangat baru. Satu persatu mereka meneteskan air mata, mengaku dosa, dan berjanji untuk mengubah hidup mereka.
Cerita tentang pertobatan massal ini mulai menyebar dari mulut ke mulut, membuat desa-desa tetangga penasaran dan ingin menjadi saksi langsung. Pendeta memimpin jemaat untuk menyanyikan lagu pujian yang bergema hingga tebing bergetar. Suara mereka bersatu dengan angin, dedaunan, dan air terjun di dekat gereja, membentuk simfoni alami yang menggetarkan setiap jiwa. Cahaya dari altar menembus jendela-jendela gereja, memantul di dinding emas, seolah Tuhan sendiri hadir dan menyambut setiap doa yang tulus. Semua yang hadir merasa ada tangan tak terlihat yang menuntun mereka, menyembuhkan, dan membuka hati mereka. Menjelang sore, gereja emas semakin bersinar, memantulkan cahaya yang menembus kabut dan menyentuh lembah di bawah tebing. Setiap orang yang meninggalkan gereja membawa pengalaman yang tak terlupakan, cerita tentang mukjizat, penyembuhan, dan pertobatan yang mengubah hidup mereka. Desa-desa sekitar mulai merasakan gelombang perubahan. Anak-anak, orang tua, dan pemuda kini bicara tentang iman, harapan, dan perubahan yang nyata. Gereja emas bukan lagi misteri atau legenda, tetapi simbol hidup yang menyentuh hati dan membangkitkan iman yang tak tergoyahkan. Pertobatan massal mulai merasuki setiap sudut desa di sekitar gereja emas. Orang-orang yang sebelumnya acuh dan skeptis kini menangis di jalan, berlutut di depan rumah mereka, dan mengakui dosa-dosa yang lama tersembunyi. Hati mereka terasa ringan, dan beban yang menekan selama bertahun-tahun seolah terangkat oleh kekuatan yang tak terlihat. Setiap rumah, setiap ladang, dan setiap jalan tampak tersentuh oleh aura keajaiban yang berasal dari tebing Aceh yang kini menjadi saksi hidup perubahan rohani. Para pemuda desa menjadi penggerak utama perubahan, mengajak tetangga dan keluarga untuk ikut hadir di gereja. Mereka bercerita tentang mukjizat yang mereka saksikan, penyembuhan yang dialami, dan pengalaman rohani yang membuat hati mereka terbuka. Semangat mereka menular seperti api yang menghanguskan keraguan dan ketakutan. Bahkan mereka yang awalnya menentang gereja kini ikut berbaris dalam kebaktian, mata mereka berbinar dan air mata terus mengalir tanpa henti. Keluarga-keluarga yang lama terpecah kini kembali bersatu, saling memaafkan, dan merayakan kehidupan baru bersama. Orang tua menangis memeluk anak-anak mereka, sementara anak-anak menatap orang tua dengan rasa kagum dan kasih yang mendalam. Perubahan ini tidak hanya menyentuh hati, tetapi juga menata kembali tatanan sosial desa. Kehidupan lama yang penuh kekecewaan, amarah, dan pertengkaran mulai luntur digantikan dengan harapan dan kasih. Di gereja emas, setiap kebaktian kini menjadi saksi bagi pertobatan yang luar biasa. Cahaya dari altar memantul di wajah setiap jemaat, membuat mata mereka bersinar dengan kepolosan dan ketulusan. Doa-doa yang dipanjatkan seakan diserap oleh dinding emas, memantul kembali ke hati setiap orang yang hadir. Suara tangisan dan pujian bersatu, membentuk simfoni rohani yang menembus tebing dan lembah, membawa perubahan tidak hanya bagi mereka yang hadir tetapi juga bagi jiwa-jiwa yang mendengar kabar mukjizat ini dari jauh. Beberapa yang datang awalnya untuk sekadar menyaksikan kini merasakan dorongan kuat untuk mengubah hidup mereka. Pengalaman rohani yang tak bisa dijelaskan mulai membekas, menuntun mereka untuk meninggalkan kebiasaan lama dan mulai hidup dengan iman yang tulus. Mereka meneteskan air mata sambil berlutut di depan altar, merasakan kehangatan yang menembus jiwa dan menghapus rasa bersalah yang selama ini membebani hati mereka. Pertobatan bukan hanya pengalaman individu, tetapi mulai menjalar ke komunitas secara menyeluruh. Orang-orang yang dulu terjerat dalam kriminalitas dan kekerasan mulai mengalami perubahan yang dramatis. Preman dan pelaku kejahatan kini menundukkan kepala, mengakui kesalahan, dan mencari pengampunan. Desa yang sebelumnya diliputi ketakutan kini berubah menjadi tempat harapan, di mana setiap orang merasakan kedamaian dan keberanian baru. Kisah-kisah pertobatan ini menyebar, menjadi inspirasi bagi desa-desa tetangga dan orang-orang yang mendengar cerita dari mulut ke mulut. Anak-anak yang menyaksikan perubahan ini merasakan energi rohani yang murni dan menular. Mereka berlarian di antara pilar emas, menyanyikan doa dan pujian, seolah mengundang cahaya dan mukjizat untuk terus mengalir. Orang tua tersenyum sambil meneteskan air mata, menyadari bahwa generasi baru kini tumbuh dengan iman yang kuat dan hati yang tulus. Setiap suara, setiap langkah, setiap senyuman di gereja emas menjadi bagian dari pertobatan massal yang menggetarkan seluruh desa. Pendeta memimpin kebaktian malam dengan nyanyian dan doa panjang. Suara mereka bergema, menyatu dengan gemericik air dan desiran angin di tebing, menciptakan pengalaman rohani yang memukau setiap jemaat. Banyak yang merasakan penglihatan tentang kehidupan baru, tentang keluarga dan komunitas yang kembali utuh,
serta masa depan yang penuh harapan. Gereja emas tidak lagi sekadar bangunan, tetapi menjadi pusat energi rohani yang mengubah setiap hati yang datang mendekat. Media lokal dan pengunjung dari kota-kota jauh mulai meliput pertobatan massal ini, menyaksikan sendiri fenomena yang tak masuk akal namun nyata. Kamera mereka gagal menangkap cahaya yang memancar dari altar, tapi setiap orang yang hadir menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Cerita tentang mukjizat dan pertobatan ini menyebar dengan cepat, membuat desa-desa di sekitar Aceh dipenuhi orang-orang yang ingin menjadi saksi. Setiap langkah mereka menuju gereja emas terasa seperti perjalanan menuju kehidupan baru. Menjelang malam, cahaya gereja emas semakin memancar, menembus kabut dan menyorot lembah di bawah tebing. Semua yang hadir merasakan perubahan yang mendalam, membawa pulang pengalaman rohani yang akan membekas sepanjang hidup mereka. Desa yang sebelumnya biasa kini dipenuhi kisah pertobatan, mukjizat, dan harapan. Gereja emas tidak hanya berdiri di tebing, tetapi juga hidup dalam hati setiap orang, menjadi simbol kekuatan iman yang mampu mengubah kehidupan manusia secara menyeluruh. Kehadiran gereja emas di tebing Aceh mulai memunculkan reaksi dari dunia luar yang tidak siap menghadapi mukjizat. Beberapa pejabat dan tokoh masyarakat kota datang dengan skeptisisme, mencoba meneliti fenomena yang tak masuk akal ini. Mereka menyaksikan sendiri cahaya yang memantul dari altar, suara doa yang bergema, dan perubahan nyata pada jemaat, tetapi masih menolak mempercayai hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan akal manusia. Kehadiran mereka menimbulkan ketegangan, karena desa yang damai kini menjadi pusat perhatian yang mengundang rasa ingin tahu sekaligus rasa cemas. Beberapa orang dari luar desa bahkan mencoba menyebar gosip, menyatakan bahwa fenomena ini hanyalah tipuan atau manipulasi. Namun, setiap upaya untuk meragukan gereja emas justru berakhir dengan pengalaman pribadi yang tak terduga. Orang-orang yang datang dengan niat negatif mulai merasakan perubahan dalam diri mereka, hati yang keras perlahan melembut, dan ketakutan diganti dengan rasa kagum. Mereka menyadari bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar dari niat mereka sendiri. Gereja menghadapi ancaman fisik dari alam dan manusia. Angin kencang, kabut tebal, dan longsor kecil mencoba menghalangi jalan menuju gereja. Beberapa kelompok yang tidak percaya berusaha masuk dengan niat menghentikan kebaktian, tetapi setiap langkah mereka seolah terhenti oleh sesuatu yang tak terlihat. Jemaat dan pendeta menyadari bahwa kekuatan ilahi sedang melindungi gereja, membuat bangunan emas itu tetap berdiri tegak di tebing yang curam. Setiap percobaan untuk merusak gereja gagal, dan orang-orang yang menyaksikan merasa ngeri sekaligus kagum. Di tengah tekanan dan skeptisisme, mukjizat terus terjadi. Penyembuhan, cahaya yang menari, dan tanda-tanda rohani membuat orang-orang yang hadir terpesona. Mereka yang datang dengan hati terbuka merasakan getaran iman yang kuat, sementara yang awalnya skeptis mulai tergerak oleh bukti nyata yang mereka lihat. Gereja emas menjadi pusat spiritual yang menantang logika dan memaksa setiap orang untuk menghadapi kenyataan bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari diri mereka. Para pendeta memberikan pengajaran yang menekankan keteguhan iman di tengah cobaan. Mereka mengingatkan jemaat bahwa mukjizat bukan sekadar tontonan, tetapi panggilan untuk perubahan hidup yang nyata. Orang-orang mendengarkan dengan mata berkaca-kaca, merasakan kebenaran kata-kata yang menembus hati mereka. Setiap doa yang dipanjatkan terasa dijawab, dan setiap orang yang hadir merasakan dorongan untuk hidup dalam iman, walau dunia mencoba meragukan dan menentang. Orang-orang yang masih skeptis mengalami pengalaman pribadi yang mengubah persepsi mereka. Beberapa melihat cahaya aneh, mendengar suara ilahi, atau merasakan ketenangan yang tak bisa dijelaskan. Mereka yang datang dengan niat meragukan gereja perlahan tergerak, hati mereka tersentuh, dan keraguan berubah menjadi keinginan untuk bertobat. Desa yang sebelumnya biasa kini menjadi medan pertobatan dan mukjizat yang memikat setiap orang yang datang. Media lokal dan pengunjung dari kota-kota jauh terus berdatangan, ingin menyaksikan fenomena luar biasa ini. Mereka mencoba merekam cahaya, mukjizat, dan perubahan yang terjadi, tetapi kamera dan lensa gagal menangkap inti dari pengalaman rohani yang menyelimuti gereja. Setiap orang yang hadir merasakan energi yang tak bisa dijelaskan, getaran yang menembus hati dan mengubah hidup mereka. Berita tentang gereja emas menjadi viral, menarik perhatian banyak orang yang haus akan keajaiban dan pertobatan. Anak-anak dan pemuda desa menjadi saksi perubahan yang menakjubkan. Mereka melihat orang-orang tua menangis dan mengaku dosa, melihat orang-orang keras kepala menjadi lembut, dan merasakan energi yang mengalir dari altar emas ke seluruh tubuh mereka. Setiap gerakan, setiap senyuman, setiap doa yang terucap membawa dampak rohani yang besar,
mengubah desa dan komunitas menjadi tempat yang penuh harapan dan iman. Beberapa yang mencoba meragukan mukjizat justru mengalami pengalaman dramatis. Mereka jatuh tersungkur, menangis, dan merasakan getaran yang membuka hati mereka. Kekerasan hati mereka perlahan luluh, dan pertobatan mulai tumbuh di tempat yang sebelumnya keras dan penuh penolakan. Gereja emas seakan mengajarkan bahwa iman sejati tidak bisa diuji dengan skeptisisme, tetapi hanya dengan hati yang tulus. Menjelang malam, gereja emas tetap bersinar, memantulkan cahaya ke tebing dan lembah di sekitarnya. Jemaat dan pengunjung merasakan kehadiran ilahi yang tidak terbantahkan, pengalaman yang membekas di hati dan akan terus diceritakan sepanjang hidup. Desa yang sebelumnya damai kini berubah menjadi pusat spiritual yang tak tergoyahkan, tempat di mana mukjizat dan pertobatan terjadi bersamaan. Gereja emas tidak hanya berdiri di tebing, tetapi juga hidup dalam hati setiap orang yang menyaksikannya, menantang dunia untuk percaya pada kekuatan iman yang nyata. Keajaiban gereja emas di tebing Aceh semakin nyata ketika alam sendiri seakan ikut merayakan mukjizat yang terjadi di dalamnya. Matahari terbit memantulkan cahaya emas di altar, menembus kabut pagi dan menyinari seluruh ruangan dengan kilau yang menakjubkan. Jemaat terdiam, menyaksikan sinar yang bergerak seperti menari mengikuti ritme doa mereka. Udara pagi yang dingin seketika terasa hangat, seolah seluruh alam menyambut kehadiran iman yang tulus di tempat ini. Hujan yang turun di desa sekitar berhenti begitu jemaat memulai kebaktian, meninggalkan langit cerah hanya di atas gereja. Setiap tetes air yang menetes dari daun dan batu memantulkan cahaya, seolah ikut memperkuat aura mukjizat. Orang-orang terpana, menyadari bahwa setiap elemen alam seakan tunduk pada kekuatan yang lebih besar. Suara angin yang berdesir seakan membawa doa-doa mereka ke langit, dan gemericik air dari sungai di dekat tebing ikut menyatu dengan lantunan pujian jemaat. Hewan-hewan liar yang biasanya menghindar dari manusia kini muncul dengan tenang di sekitar gereja. Burung-burung beterbangan membentuk pola di langit, menari di antara sinar matahari dan bayangan tebing, seolah menjadi pengawal mukjizat yang sedang berlangsung. Kucing, monyet, dan rusa muncul tanpa takut, menonton dengan mata yang seakan memahami keajaiban yang terjadi. Jemaat merasa bahwa alam pun tersentuh oleh kehadiran gereja emas dan doa-doa yang tulus dari hati mereka. Cahaya dari altar tampak menembus setiap celah jendela dan dinding, memantul ke setiap sudut gereja, menciptakan atmosfer yang hampir mistis. Setiap jemaat merasakan energi yang mengalir melalui tubuh mereka, membuat mereka menangis dan berlutut tanpa sadar. Beberapa melihat kilatan cahaya berbentuk salib dan simbol ilahi yang menari di udara, pengalaman yang sulit dijelaskan tetapi tak dapat disangkal. Alam dan mukjizat seakan bersatu, membuktikan bahwa kekuatan iman tidak terbatas. Anak-anak berlarian di antara pilar emas, tertawa dan menangis sekaligus, merasakan energi rohani yang murni. Setiap langkah mereka memantulkan cahaya, seolah mereka sendiri menjadi bagian dari mukjizat yang sedang berlangsung. Orang tua menyaksikan dengan air mata di mata mereka, tersentuh oleh kemurnian iman generasi muda yang tumbuh di hadapan keajaiban ini. Setiap tawa dan doa anak-anak menjadi bagian dari simfoni spiritual yang menggetarkan tebing dan lembah di sekitar gereja. Beberapa jemaat mengalami pengalaman rohani yang intens, melihat penglihatan alam yang menakjubkan. Gunung dan sungai tampak menyatu dengan cahaya ilahi, burung-burung terbang membentuk pola yang mempesona, dan pepohonan bergerak seolah menari mengikuti doa. Cahaya emas menembus kabut, memantul ke wajah mereka, dan membuat setiap mata yang memandang seakan menangkap sesuatu yang tak pernah dilihat sebelumnya. Pengalaman ini membuat orang-orang yang skeptis pun mulai tersentuh dan percaya. Pendeta memimpin doa panjang dengan suara yang bergema, menyatu dengan suara alam, angin, burung, air, dan dedaunan yang berdesir. Setiap doa terasa dijawab oleh alam, seolah bumi sendiri menjadi saksi dan pelayan mukjizat yang sedang berlangsung. Jemaat merasakan kehadiran ilahi bukan hanya di dalam gereja, tetapi juga di seluruh lingkungan sekitarnya. Setiap elemen alam seakan memberi tanda bahwa keajaiban bukan hanya fenomena manusia, tetapi kekuatan yang meliputi seluruh ciptaan. Orang-orang yang datang dari kota-kota jauh merasakan pengalaman yang sama. Kamera dan alat perekam mereka tidak mampu menangkap cahaya, energi, dan getaran rohani yang nyata. Mereka hanya bisa menyaksikan dengan mata kepala sendiri dan menyentuh pengalaman itu dengan hati. Setiap orang pulang membawa kisah yang akan terus diceritakan, tentang bagaimana alam pun bersatu dengan mukjizat untuk menegaskan iman dan pertobatan yang sedang tumbuh. Kehadiran alam yang mendukung mukjizat membuat setiap doa, setiap nyanyian,
dan setiap air mata menjadi lebih kuat. Hati jemaat terbuka, dan mereka merasakan bahwa perubahan yang terjadi bukan hanya pada diri mereka, tetapi juga pada lingkungan dan komunitas. Desa-desa sekitar mulai merasakan dampak energi positif ini. Anak-anak bermain dengan riang, orang tua tersenyum dengan damai, dan pemuda mulai memimpin perubahan sosial yang lahir dari iman dan pertobatan. Menjelang senja, cahaya matahari yang memantul dari gereja emas menciptakan panorama luar biasa di tebing Aceh. Jemaat dan penduduk desa menyaksikan pemandangan yang seakan dari dunia lain. Cahaya menari, bayangan bergerak lembut, dan burung-burung berputar di udara seakan merayakan pertobatan massal yang sedang berlangsung. Alam, manusia, dan iman bersatu menjadi satu kesatuan yang luar biasa. Gereja emas bukan sekadar bangunan di tebing, tetapi simbol keajaiban dan pertobatan yang menyentuh setiap jiwa dan setiap sudut alam di sekitarnya. Di tengah gemerlap cahaya gereja emas, seorang pria yang terkenal sebagai penjahat paling ditakuti di desa mendekat dengan langkah berat dan hati penuh keraguan. Dulu, ia dikenal menebar ketakutan dan kekerasan. Namun kini ada sesuatu yang menariknya, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan dengan akal atau logika. Jemaat menatapnya dengan cemas, beberapa menahan napas, sementara yang lain menunduk, takut kemunculannya akan membawa malapetaka. Namun aura keajaiban gereja tampak menahan kemarahan dan niat gelap, membungkusnya dalam cahaya lembut yang tak terlihat. Pria itu menatap altar, melihat cahaya emas memantul ke seluruh ruangan, dan untuk pertama kalinya, hatinya bergetar. Luka-luka masa lalunya terasa tertarik ke permukaan, dan penyesalan yang selama ini terkubur muncul dengan ganas. Air mata mengalir tanpa suara, dan tubuhnya gemetar karena beban dosa yang selama ini ia pikul. Jemaat menyaksikan dengan kagum dan takut, menyadari bahwa mukjizat yang terjadi tidak hanya menyembuhkan fisik, tetapi juga menembus jiwa yang keras sekalipun. Pendeta memimpin doa, suara mereka bergema dan menembus seluruh ruangan, menembus hati pria itu. Setiap kata terasa seperti belati yang membelah kesombongan dan kebencian, membuka ruang untuk pertobatan yang tak pernah ia bayangkan. Cahaya emas memancar lebih terang, seolah Tuhan sendiri menuntunnya untuk jatuh berlutut di hadapan altar. Ia merasakan energi yang memaksa hatinya tunduk, membangkitkan kesadaran bahwa jalan hidupnya selama ini penuh kehancuran dan penyesalan. Ketika tangannya menyentuh lantai gereja, getaran halus mengalir ke seluruh tubuhnya. Luka-luka batin yang selama ini menahan kemampuannya untuk merasakan kasih kini mulai sembuh perlahan. Ia menangis, bukan hanya karena rasa bersalah, tetapi juga karena kebebasan yang baru ia rasakan. Jemaat ikut terharu, menyadari bahwa pertobatan ini bukan hanya untuk pria itu, tetapi menjadi contoh nyata bahwa mukjizat gereja emas bisa menyentuh siapa saja, bahkan mereka yang paling tersesat. Orang-orang yang dulu takut pada pria itu kini melihat perubahan drastis. Wajahnya yang keras kini lembut. Mata yang sebelumnya dingin kini penuh penyesalan dan harapan. Ia mulai meminta maaf kepada setiap orang yang pernah ia sakiti, menundukkan kepala, dan menangis di hadapan mereka. Setiap permintaan maaf terasa tulus, disertai aura rohani yang menggetarkan hati semua yang hadir. Desa yang dulu dipenuhi ketakutan kini mulai merasakan kehangatan dari pertobatan yang luar biasa ini. Cerita tentang pertobatan pria itu menyebar dengan cepat. Mereka yang datang dari desa dan kota lain terpesona, ingin menyaksikan sendiri mukjizat yang mampu mengubah hati seorang penjahat menjadi teladan iman. Bahkan media yang hadir tak mampu menyembunyikan rasa kagum mereka. Kamera dan catatan mereka gagal menangkap inti dari perubahan ini, karena yang terjadi bukan sekadar visual, melainkan energi rohani yang menembus jiwa setiap orang yang hadir. Pria itu kini menjadi penggerak baru dalam komunitas, membantu pendeta dan jemaat menjaga gereja dan menyebarkan kabar pertobatan. Setiap tindakannya disertai kesadaran baru, ia menjadi teladan bahwa tidak ada hati yang terlalu keras untuk disentuh mukjizat. Anak-anak dan pemuda desa melihatnya dengan kagum, merasa bahwa perubahan sejati bisa terjadi pada siapa saja, bahkan pada mereka yang dianggap paling gelap. Setiap langkahnya kini membawa energi positif yang menular ke seluruh desa. Kebaktian malam itu menjadi saksi dramatis dari pertobatan yang menakjubkan. Cahaya emas menembus jendela, memantul di lantai, di wajah jemaat, dan di mata pria itu yang kini berisi pengampunan dan kasih. Suara doa bergema seiring air mata mengalir di wajah setiap orang. Pengalaman yang terjadi bukan sekadar mukjizat fisik, tetapi juga transformasi jiwa yang mengguncang seluruh komunitas. Beberapa orang yang awalnya skeptis kini ikut tergerak melihat pertobatan yang luar biasa ini.
Mereka menyadari bahwa keajaiban gereja emas bukan sekadar simbol atau cerita, tetapi kekuatan nyata yang mampu menembus hati, menyembuhkan luka, dan membangkitkan iman. Mereka merasakan sendiri bahwa bahkan jiwa yang paling keras pun bisa tersentuh jika hadirat ilahi hadir. Desa yang dulu biasa kini berubah menjadi medan pertobatan dan keajaiban. Menjelang fajar, pria yang dulu menebar ketakutan kini duduk di altar, menatap cahaya emas yang memancar, merasakan kedamaian yang tak pernah ia alami sebelumnya. Setiap napasnya kini penuh rasa syukur. Setiap gerakannya menjadi doa hidup. Jemaat dan penduduk desa menyadari bahwa mereka telah menyaksikan sejarah yang luar biasa. Mukjizat yang mengubah bukan hanya tubuh, tetapi juga hati yang paling gelap sekalipun. Gereja emas di tebing Aceh menjadi simbol nyata bahwa pertobatan sejati dapat terjadi pada siapa saja, tanpa terkecuali. Gereja emas di tebing Aceh kini menjadi pusat transformasi yang tak terbendung, tempat di mana iman, harapan, dan perubahan hidup menyatu dalam satu gelombang energi yang luar biasa. Desa yang dulunya biasa kini berdenyut dengan semangat baru. Setiap jalan, rumah, dan ladang terasa hidup oleh aura pertobatan massal yang melanda seluruh komunitas. Orang-orang berjalan dengan senyum, menatap satu sama lain dengan mata yang bersinar, merasakan kedamaian yang sebelumnya hanya mereka impikan. Anak-anak bermain dengan riang di tengah desa, tertawa dan menyanyi, seolah membawa cahaya ke setiap sudut yang pernah gelap oleh kekerasan dan ketakutan. Orang tua tersenyum sambil menatap generasi muda yang kini tumbuh dengan iman dan keberanian, menyadari bahwa perubahan sejati telah dimulai dari hati mereka sendiri. Pemuda desa ikut memimpin kebaktian dan kegiatan sosial, membimbing mereka yang masih ragu untuk merasakan keajaiban dan kekuatan iman. Para pendeta mengatur program sosial yang memanfaatkan energi rohani jemaat. Pendidikan anak-anak meningkat, kesehatan masyarakat menjadi prioritas, dan moral komunitas mengalami transformasi yang drastis. Gereja emas bukan lagi sekadar bangunan yang memancarkan cahaya, tetapi pusat perubahan yang membentuk kehidupan setiap orang yang menyentuhnya. Orang-orang datang dari desa dan kota lain untuk belajar, membawa pengalaman dan inspirasi dari transformasi yang nyata ini. Setiap kebaktian dipenuhi pujian, doa, dan tangisan sukacita. Cahaya dari altar emas memantul ke wajah jemaat, membuat mata mereka bersinar dengan kepolosan dan ketulusan. Suara doa bergema hingga ke lembah dan hutan sekitarnya, membawa energi positif yang menembus hati setiap orang. Setiap kata, setiap nyanyian, setiap air mata terasa seperti gelombang yang membersihkan dosa dan membuka jalan bagi pertumbuhan rohani yang luar biasa. Orang-orang yang dulu skeptis kini ikut terlibat dalam pelayanan. Mereka merasakan perubahan hati yang mendalam, menjadi saksi bahwa kekuatan iman mampu mengubah hidup manusia secara menyeluruh. Desa yang dulunya biasa kini menjadi magnet spiritual, menarik pengunjung dari berbagai wilayah yang ingin merasakan sendiri keajaiban yang telah mengubah kehidupan ribuan orang. Setiap langkah menuju gereja emas seolah membawa mereka lebih dekat pada kehidupan baru yang penuh harapan dan kedamaian. Fenomena alam terus mendukung transformasi ini. Burung-burung beterbangan di langit, angin berdesir lembut membawa aroma bunga, dan sinar matahari menembus kabut di atas tebing. Semuanya seakan ikut merayakan perubahan yang terjadi. Alam dan manusia bersatu dalam harmoni rohani, menciptakan pengalaman yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Setiap jemaat merasakan bahwa mereka menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari diri mereka sendiri. Kisah pertobatan dan mukjizat yang terjadi di Gereja Emas mulai menyebar ke seluruh provinsi. Media meliput secara luas, menyoroti desa yang telah mengalami transformasi sosial dan rohani yang luar biasa. Orang-orang dari berbagai latar belakang datang untuk menyaksikan sendiri perubahan yang nyata, ingin merasakan energi dan cahaya yang mengubah setiap hati. Gereja Emas kini menjadi simbol nasional, lambang bahwa iman dapat memicu perubahan yang melampaui batas logika manusia. Kehidupan masyarakat desa kini berubah total. Konflik lama lenyap, kejahatan berkurang drastis, dan persaudaraan antar warga menguat. Kegiatan sosial dan pendidikan berkembang pesat, dipandu oleh jemaat yang telah mengalami pertobatan massal. Gereja Emas bukan hanya tempat ibadah, tetapi pusat komunitas, tempat di mana harapan, iman, dan perubahan nyata diwujudkan setiap hari. Semua orang merasakan bahwa kekuatan iman mampu menembus setiap lapisan masyarakat, menyentuh kehidupan pribadi maupun sosial. Anak-anak dan pemuda kini menjadi pewaris energi rohani ini, memimpin doa, pujian, dan pelayanan sosial. Mereka menyebarkan kisah pertobatan, menginspirasi orang-orang lain,
dan menjaga gereja emas sebagai simbol transformasi yang hidup. Desa di bawah tebing Aceh telah berubah menjadi contoh nyata bahwa mukjizat bukan hanya untuk individu, tetapi mampu menggerakkan seluruh komunitas menuju kehidupan yang lebih baik. Menjelang senja, cahaya gereja emas memantul ke lembah dan pegunungan di sekitarnya, menyinari wajah-wajah yang dipenuhi sukacita dan ketulusan. Semua orang menyadari bahwa mereka telah menjadi bagian dari sejarah luar biasa. Sebuah transformasi yang tidak hanya menyentuh hati, tetapi juga mengubah desa, komunitas, dan kehidupan ribuan orang. Gereja emas berdiri tegak di tebing, simbol nyata dari kekuatan iman yang mampu mengubah dunia secara menyeluruh. Gereja emas di tebing Aceh kini mencapai puncak keajaibannya. Cahaya dari altar memancar dengan intensitas yang membuat setiap jemaat terdiam, merasakan energi yang menembus tubuh dan jiwa. Udara di sekeliling gereja bergetar, seolah setiap doa yang dipanjatkan menjadi gelombang nyata yang mengubah dunia di sekitarnya. Orang-orang menatap satu sama lain, air mata mengalir deras, menyadari bahwa mereka sedang menyaksikan mukjizat yang luar biasa dan tak tergoyahkan. Pertobatan massal mencapai titik dramatis ketika ratusan jemaat secara bersamaan berlutut, mengakui dosa-dosa mereka, dan menangis di hadapan altar. Suara tangisan dan doa menyatu, bergema hingga ke lembah dan hutan sekitar, menciptakan simfoni rohani yang mengguncang setiap hati. Mereka yang dulu keras kepala, yang skeptis, bahkan yang terkenal dengan kekerasan, kini menundukkan kepala, merasakan pengampunan dan kasih yang mengalir melalui setiap inci tubuh mereka. Cahaya emas dari altar seakan menembus setiap lapisan bumi dan langit, memantul ke wajah jemaat dan ke tebing di sekitar gereja. Kilau yang memantul membawa sensasi hangat dan damai, membuat siapapun yang berada di dekatnya merasakan ketenangan yang mendalam. Beberapa orang melihat bayangan malaikat menari di udara, sementara yang lain merasakan tangan tak terlihat menyentuh hati mereka, membangkitkan iman yang telah lama tertidur. Setiap detik di gereja ini terasa abadi, seolah waktu berhenti untuk menghormati keajaiban yang berlangsung. Anak-anak dan pemuda berlarian di antara pilar emas, tersenyum dan menangis sekaligus, membawa energi murni yang menular ke seluruh jemaat. Orang tua memeluk mereka dengan kasih yang mengalir dari hati, menyadari bahwa generasi baru kini tumbuh dalam iman yang tak tergoyahkan. Setiap tawa, setiap langkah, setiap doa menjadi bagian dari mukjizat kolektif yang mengubah desa dan komunitas secara total. Beberapa orang yang datang dari kota dan desa jauh merasakan pengalaman luar biasa. Penyembuhan fisik, penglihatan rohani, dan pembebasan dari beban dosa yang bertahun-tahun menekan hati mereka. Mereka yang awalnya skeptis menangis tanpa mampu menahan diri, sadar bahwa mukjizat ini nyata dan tidak bisa dipungkiri. Setiap pengalaman membuat mereka semakin yakin bahwa gereja emas adalah simbol kuasa ilahi yang menyentuh semua orang tanpa terkecuali. Pendeta memimpin doa puncak, suaranya bergema dan menyatu dengan alam, angin, gemericik air, dan kicau burung. Semua unsur alam seakan ikut berpartisipasi dalam mukjizat yang berlangsung. Setiap kata doa terasa menembus bumi dan langit, membuka hati setiap jemaat, dan menyalakan cahaya iman yang lebih terang dari sebelumnya. Gereja emas bukan sekadar tempat ibadah, tetapi medan energi rohani yang menyentuh kehidupan setiap orang yang hadir. Orang-orang yang dulu hidup dalam dosa, ketakutan, dan kekerasan kini merasakan kebebasan dan kedamaian yang luar biasa. Mereka menangis, berlutut, dan bersujud, merasakan pengampunan yang murni dan kasih yang tak terbatas. Desa yang dulunya penuh konflik kini berubah menjadi pusat kedamaian dan harapan. Setiap langkah menuju gereja emas kini terasa seperti perjalanan menuju kehidupan baru yang dipenuhi mukjizat dan kasih ilahi. Fenomena alam ikut menambah kehebatan momen ini. Kabut menipis, cahaya matahari menembus tebing, burung-burung beterbangan membentuk pola yang menakjubkan, dan angin membawa aroma bunga yang harum ke seluruh area. Alam seakan ikut menegaskan bahwa keajaiban gereja emas bukan kebetulan, melainkan tanda nyata dari kuasa ilahi yang hadir di dunia. Setiap jemaat merasakan bahwa mereka bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari diri mereka sendiri. Pertobatan massal mencapai puncaknya ketika seluruh jemaat berbaris di depan altar, menyanyikan pujian, menangis, dan berdoa bersama. Cahaya dari altar memantul di wajah mereka, membuat mata mereka bersinar dengan kepolosan, penyesalan, dan iman yang murni. Setiap doa terasa dijawab, setiap hati tersentuh, dan setiap jiwa dibebaskan dari beban lama. Desa di sekitar gereja kini dipenuhi cerita tentang mukjizat yang nyata dan pertobatan yang menyentuh semua lapisan masyarakat. Menjelang malam, cahaya gereja emas tetap bersinar,
memantul ke tebing dan lembah, menyelimuti setiap jemaat dengan energi yang luar biasa. Mereka menyadari bahwa mereka telah menyaksikan puncak mukjizat dan pertobatan massal yang mengubah segalanya. Gereja emas bukan sekadar bangunan, tetapi simbol nyata dari kuasa iman yang mampu menembus dosa, mengubah hati, dan membawa perubahan total pada kehidupan individu, komunitas, dan alam di sekitarnya.